bendera negara kita, saya harus hormati. Ada yang mengatakan itu syirik, itu perbuatan musyrik, mengibarkan bendera merah putih, kemudian menghormat kepada bendera merah putih. Saya bilang tidak. Dari mana kamu katakan syirik? Tunjukkan dasar-dasarnya sama saya. Syirik itu kalau bendera merah putih itu saya taruh di satu tempat, kemudian saya menyembah-nyembah bendera merah putih itu. Saya sujud-sujud, sembah-sembah, itu menjadi syirik. Jangankan bendera yang merah putih, bendera tulisannya kalimatnya benda, kain, tulisannya kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dilipat-lipat, kemudian disembah-sembah gitu. Dengan cara seperti itu juga syirik. Karena penempatannya bukan seperti itu. Ini dikibarkan, kita hormati. Nggak ada hubungannya dengan syirik. Orang-orang di luar sana yang melihat Bang Hisham sudah masuk ke program deradikalisasi, terus berharap Bang Hisham juga bisa melakukan dakwah juga dan sebagainya. Tanggapan Bang Hisham? Kalau khusus untuk berdakwah, saya tidak bisa. Karena saya bukan dari basicnya, bukan dari pondok pesantren. Artinya saya tahu diri bahwa saya bukan seorang ulama, saya bukan seorang ustadz. Saya tidak malu-malu untuk mengakui itu. Bahwa saya bukan tipe seperti itu, sehingga lebih baik mereka yang ahlinya yang untuk berdakwah. Kita punya satu lagi nih Bang, surprise-nya selain kopi, ada sebuah mystery box. Tolong diceritakan apa yang Bang Hisham rasakan kalau melihat kotak ini, dan boleh diceritakan sebenarnya ini apa? Ini peci Paskibra ya? yang saya pakai ketika mengibarkan bendera merah putih pertama kali. Di mana tuh Bang? Di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya di Porong. Halo Sobat Damai, salam Pancasila. Mari kita gaungkan Indonesia damai, Indonesia tanpa kekerasan, dan Indonesia harmoni. Saya Bayu Oktara senang sekali bisa kembali menyapa Anda tentunya dalam podcast Cafe Toleransi. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2000-an. Peristiwa bom Bali 1 dan 2 tentunya masih melekat diingatan sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Bagaimana tidak, dalam peristiwa ini ratusan nyawa manusia tewas dan khususnya warga asing yang sedang menikmati acara malam di Pulau Dewata Bali. Sebagai informasi, pada akhir tahun lalu salah satu mantan terpidana aksi terorisme bom Bali 1 telah dinyatakan bebas bersyarat. Nah, bagaimanakah beliau melanjutkan hidup untuk kembali bermasyarakat dan bagaimana beliau membawa pesan perdamaian untuk Indonesia? Langsung saja di episode spesial Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun, kita akan kembali berbincang dengan seorang mitra deradikalisasi yang identik dengan rambutnya yang nyentrik karena biasanya rambutnya, jenggotnya itu pakai pewarna rambut henna. Umar Patek alias Hisham. Assalamualaikum Bang Hisham. Waalaikumsalam. Kok nggak warna-warni jenggot tumben? Lagi sekarang harus beda dikit. Sekarang beda ya. Oh, aduh. Bang, domisili sekarang di mana sih? Jakarta kah? Bukan, di Jawa Timur. Di kampung halaman? Bukan juga? Bukan juga. Jawa Timurnya di mana nih? Kan luas. Jawa Timur. Saya ini kan aslinya Timur Tengah. Oh. Jadi ayah saya Jawa Timur, ibu saya Jawa Tengah. Timur Tengah. Saya pikir Timur Tengah di mana, bener juga nih. Jadi di mana domisili? Di luar kota, di luar Jakarta. Dan sekarang lagi di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Iya. Sekarang udah beberapa kali ini bolak-balik Jakarta kayaknya seringnya. Iya, kalau sedang ada panggilan misal seperti seminar atau yang lain-lain. Bang, setelah akhir tahun lalu keluar kembali menghirup udara bebas. Setelah sebelumnya berapa tahun? 11 tahun? 4 bulan. 11 tahun 4 bulan. Boleh diceritain nggak
gambaran perasaannya sekarang tuh seperti apa Bang Hisham? Ya saya kira manusiawi ya. Hmm. Yang pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua senang, bergembira. Saya kira manusiawi lah semua seperti itu. Senang karena kembali mendapatkan kemerdekaan begitu ya Bang ya? Iya. Waktu kembali ke rumah, siapa orang pertama kali yang ditemukan? Yang salimin, lalu kemudian abang komunikasi, istri kah atau orang lain? Waktu itu saya mau ziarah ke makam ibu saya. Jadi kebetulan makam ibu saya dekat dari rumah tante saya. Nah, istri dan adik-adik saya serta keponakan saya, tante dan saudara-saudara sepupu semua kumpul di rumah tante saya itu. Jadi saya datang pertama kali ke situ. Kemudian setelah itu saya jalan kaki menuju ke makam ibu saya. Istri waktu itu? Iya, istri ada di situ. Ada di situ? Iya, bersama adik-adik saya dan keponakan saya juga di situ. Katanya Bang Hisham kan jago memberikan gombalan ke istri gitu. Pakai gombalan-gombalan atau tanpa kata-kata langsung melepas rindu? Kali ini enggak. Bang Hisham ini ya Sobat Damai, kalau kita lihat sosoknya mungkin terkesan kayaknya seperti menyeramkan, tapi sebenarnya kesehariannya santai, malah sering bercanda. Dulu tuh seperti ini atau enggak Bang? Memang aslinya seperti ini. Aslinya seperti ini? Iya. Sebelum berangkat ke Palestina, ke Filipina, apa segala macam memang suka bercanda seperti ini? Iya, bawaan dari orok. Oh, jangan-jangan itu yang menjadi gombalan buat istri? Iya kali. Bang, teman-teman di lapas dan juga petugas yang ada di Surabaya Porong kan terkenal dekat nih dengan Bang Hisham. Gimana tuh komentarnya begitu ngelihat dan tahu Bang Hisham udah keluar, reaksi mereka seperti apa? Ya alhamdulillah mereka bersyukur, mereka juga ikut senang. Sekalipun banyak yang terharu saat itu. Terharu bahkan ketika saya berpamitan dengan para petugas lapas, mereka banyak yang menitikkan air mata, terharu. Tapi saya mau nanya deh Bang, itu kan awalnya dituntut sama jaksa seumur hidup, lalu kemudian 20 tahun diputuskan, lalu remisi jadi 11 tahun 4 bulan. Itu sudah menyangka akan sampai dapat remisi sebelumnya? Iya, karena itu sudah menjadi hak narapidana yang berkelakuan baik dan memenuhi syarat-syarat baik secara substantif maupun administratif gitu. Jadi mereka yang sudah memang itu menjadi hak para napi. Oke, dan waktu itu kelakuan baiknya seperti apa sih Bang? Abang dalam sel tuh gimana, maksudnya nyuciin piring semua orang kah, atau mijitin, atau baiknya kelakuan baik itu seperti apa sampai akhirnya dapat remisi? Jadi berkelakuan baik, mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di sana. Kemudian larangan-larangan yang berlaku tidak pernah melakukan pelanggaran larangan-larangan, apalagi sampai pelanggaran yang berat seperti itu. Kemudian mengikuti program-program yang diadakan oleh lapas. Oke, jadi Bang Hisham ikutin semuanya? Ya, khususnya kan ada beberapa program yang boleh diikutin, ada yang memang wajib gitu. Yang boleh diikutin maksudnya ada pilihan. Ada pilihan-pilihan. Ketika ada pilihan misal maunya milih yang ini. Seperti itu. Bang, saya mau coba balik dulu ya Bang. Izinkan saya untuk coba bertanya soal ini Bang. Kalau dulu Bang Hisham melakukan aksi itu kan karena berdasarkan ada kegelisahan, ketidakcocokan, ada kemarahan. Nah, waktu di dalam sel nggak pernah merasakan marah, kesel gitu. Tiba-tiba, aduh ini sel sebelah kesel banget, gue ledakin juga nih. Gitu, enggak. Kalau marah gimana tuh di situ, ditahan? Ya enggak, mau marah sama siapa? Kan kesel itu waktu itu saya kesal kepada para pelaku bom Bali yang bersikukuh untuk melakukan, memaksakan untuk tetap dilakukan. Ya kesel kepada mereka. Tapi toh mereka juga sudah tidak ada.
Oke. Nah, waktu para pelaku ditangkap, ada yang di sel yang sama atau di tempat yang sama nggak, Bang? Ketemu nggak sama mereka? Tidak ada yang ditaruh di Porong. ya lembaga pemasyarakatan kelas 1 Surabaya di Porong. Oke. Sampai sekarang pernah ketemu lagi nggak dengan pelaku terorisme yang lain? Pelaku teror bom Bali maksudnya? Bom Bali. Pelaku teror bom Bali yang ada sekarang ini mereka yang kooperatif. Seperti contohnya Ali Imron, Mubarak dan lain-lain. Adapun yang dulu yang dieksekusi mati itu kan yang memang bersikeras untuk melakukan pelaksanaan bom Bali itu. Oke. Dan sekarang sudah berubah lah ya mindsetnya ya tentang keindonesiaannya teman-teman yang masih ada. Oke, Bang, mau nanya, kalau penyakit ya kan bisa tiba-tiba relapse, kambuh gitu. Kalau radikalisme paham itu mungkin relapse nggak sih? Ya mungkin. Nah, apa pemicunya dan bagaimana mengantisipasinya supaya nggak relapse? Yang pertama, dekat dengan keluarga. Selalu bersama dengan keluarga. Kemudian banyak mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Mengintrospeksi diri kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Gitu, dengan rajin tilawah Quran, kemudian seperti sholat malam, meminta ampun dan taubat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, banyak bersosialisasi dengan masyarakat. Ketika seperti itu, insya Allah tidak akan seperti yang kau katakan tadi. Kambuh, relapse itu. Iya. Oke, Bang, tadi kan dikatakan bersosialisasi masyarakat. Nah, sampai sekarang gimana tuh reaksi masyarakat? Masih ketemu nggak kekhawatiran masyarakat dengan kehadiran Bang Hisyam? Alhamdulillah tidak ada. Oh, dari awal? Iya. Dari awal keluar? Iya. Karena selama saya ada di dalam lapas, rumah yang akan kami tempatin, yang pertama istri sudah sering bermasyarakat dengan bergaul dengan masyarakat, dengan lingkungan. Artinya masyarakat sudah tahu kalau itu adalah istri saya yang sedang ada di dalam. Kebetulan dekat dengan lapas. Kemudian adik-adik saya beserta keponakan setiap 1 minggu sekali sering datang ke tempat ke rumah saya itu dan bersosialisasi dengan masyarakat, mengenalkan diri dengan masyarakat bahwa mereka adalah adik-adik dari saya yang nantinya bakal menempati di situ. Sehingga masyarakat sudah welcome, masyarakat sudah tahu. Gitu. Bahkan Pak Lurahnya sendiri beberapa kali datang menjenguk saya di dalam. Silaturahmi ke dalam, menemui saya di sana. Jadi begitu keluar, alhamdulillah semuanya cair. Udah lebih akrab gitu ya. Iya. Lebih hangat dan menerima. Iya. Oke. Bang, ada psikolog yang bilang gini, kalau kita punya luka marah, luka batin gitu ya, cukup lama bertahun-tahun, maka menyembuhkannya juga perlu waktu bertahun-tahun. Nah, waktu Abang ketemu dengan tim dari Densus yang membuka hati Abang, apakah itu terbuka untuk menerima ideologi paham Indonesia ini, Pancasila ini di pertemuan pertama, atau ada prosesnya sih sebenarnya? Ada proses penolakan? Karena saya pikir gak tahu ya, kan bertahun-tahun punya paham ke satu arah, tiba-tiba arahnya dibelokin, itu apa yang kok bisa tiba-tiba? Itu masih ada pertanyaan tuh seperti itu. Bener gak sih nih Bang Hisyam? Gitu, gimana tanggapannya? Iya. Jadi saya pertama kali saya bertemu dengan anggota Densus itu ketika saya ada ditangkap di Pakistan. Ya. Nah, ketika saya sudah ditangkap oleh pemerintah Pakistan dari tim Densus dan yang lain-lainnya datang menemui saya. Gitu. Dalam hal ini khususnya yang menjadi juru bicara pertama kali bicara dengan saya Komjen Pak Rudi Sufahriyadi itu.
yang mana beliau mengatakan itu kalimat yang paling besar buat saya pengaruhnya. Apa tuh Bang? Beliau mengatakan sebesar apapun kesalahan antum ini tetap putra bangsa, antum ini tetap anak bangsa yang mana kami wajib selamatkan untuk dibawa pulang ke Indonesia. Seperti itu. Nah itu buat saya sesuatu yang tidak pernah tergambarkan sebelumnya, bahwa Densus dalam berkomunikasi seperti ini, sehingga saya langsung memutuskan ya saya bersedia mau untuk dibawa pulang. Karena saat itu Bang Hisham merasa memang perlu diselamatkan. Iya dong. Oke. Karena diselamatkan dari? Kan saya ditangkap di Pakistan untuk dipulangkan dibawa ke Indonesia. Di ekstradisi gitu ya? Ya, begitu. Demikian pula ketika saya awal kali datang di waktu itu di Rutan Makobrimob. Ketika saya dalam penyidikan hari pertama itu datang. Kemudian kami mau sholat zuhur, saya menyuruh imam sholatnya penyidik saya. Dan itu di luar dugaan, maksudnya biasanya napiter itu nggak mau kalau imam sholatnya polisi. Oh gitu? Iya. Oke. Karena punya paham sendiri. Iya, saya minta bapak yang imam. Dia terheran. Antum aja yang imam. Enggak, saya bilang. Bapak yang imam. Salat zuhur. Iya. Jadi saya tidak memiliki pemikiran ketika khususnya setelah saya ada di Filipina bergaul bersama IMILF dan sering dekat dengan Ustadz Salamat Hashim, di mana beliau sering memberi nasihat-nasihat tentang bahwa kalian ini mau ngapain di Indonesia, mau jihad di Indonesia apa, maunya apa. Itu sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan di Indonesia. Kalian berperang di Indonesia. Polisi kalian muslim, tentara kalian muslim, menteri-menteri kalian muslim, presidennya muslim. Masa mau diperangi? Haram itu hukumnya membunuh seorang muslim pun. Itu. Okay. Jadi pemahaman saya tidak seperti dengan pemahaman yang kalian kenal dari beberapa napi teroris yang lain. Kok bisa Bang? Ya bisa lah. Ya apa yang membedakan dengan yang lain? Yang lain karena punya pengalaman berbeda kah atau latar belakang sendiri atau gimana? Satu, pengalaman berbeda. Yang kedua, mungkin dari sumber bacaannya atau ikut pengajiannya juga berbeda. Oke. Gimana kan pemahaman takfiri itu mengkafirkan, gampang mengkafirkan orang-orang muslim. RT dianggap kafir, lurah dianggap kafir, camat kafir, apalagi sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu. Dan Abang nggak ngelihat seperti itu? Saya tidak memiliki pemahaman yang seperti itu. Oke, jadi ini mungkin menjawab juga pertanyaan Sobat Damai yang masih mungkin ada di luar sana yang ragu-ragu dengan keputusan Bang Hisham. Sekarang nih udah menjadi benar-benar Indonesia gitu, paham dan cinta NKRI. Apa yang membuat Bang Hisham akhirnya berani memutuskan melangkah ke depan untuk meneruskan hidup sebagai warga negara Indonesia? Semangat saya yang pertama kali datang dari keluarga. Itu yang membuat saya semakin semangat. Kemudian didasari dengan yang kedua didasari dengan ilmu. Bahwa saya melakukan yang seperti ini, melangkah seperti ini bukan sebuah dosa. Saya mencintai negara Republik Indonesia ini bukan sebuah dosa. Saya menghormati petugas keamanan, aparat keamanan dan lain-lainnya bukan sebuah dosa. Artinya
hubungan baik dengan siapapun, namanya manusia, punya hati, punya perasaan, tetap baik. Dan itu sebenarnya sudah diajarkan dalam Islam, bagaimana adab, akhlak oleh Rasulullah sudah dicontohkan. Rasulullah bergaul dengan orang Yahudi tetap baik. Ya. Ditagih hutang, ya tetap membayar. Seperti itu. Nah, itu bicara soal mengajarkan nilai-nilai baik, banyak juga nih orang-orang di luar sana yang melihat Bang Hisham sudah masuk ke program deradikalisasi, terus berharap Bang Hisham juga bisa melakukan dakwah juga dan sebagainya. Tanggapan Bang Hisham? Kalau khusus untuk berdakwah, saya tidak bisa. Loh? Karena saya bukan dari basicnya, bukan dari pondok pesantren. Artinya saya tahu diri bahwa saya bukan seorang ulama, saya bukan seorang ustadz. Saya tidak malu-malu untuk mengakui itu. Bahwa saya bukan tipe seperti itu, sehingga lebih baik mereka yang ahlinya yang untuk berdakwah. Adapun saya lebih baik bertemu dengan teman-teman atau dengan masyarakat, itu lewat bercerita, bertutur. Cerita pengalaman ya. Tentang pengalaman dan yang lain-lainnya. Oke. Tapi jadi sekarang lebih sibuk dibandingkan sebelumnya dong Bang? Maksud saya sebelum ada kejadian bom apa segala macam. Iya. Lebih sibuk? Iya. Istri mendukung kesibukan Bang? Alhamdulillah mendukung. Udah tinggal di sini kan? Di Indonesia maksudnya, nggak di Filipina? Iya, di Indonesia. Oke. Nah, di bulan Agustus ini kita kan akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Bertugas lagi kah nanti pada saat upacara? Itu mungkin bukan sebagai petugas, tapi saya akan hadir dalam upacara Hari Kemerdekaan. Siap. Oke. Nah, kalau Bang Hisham sendiri nih, apakah setelah bebas dari masa tahanan, ya yang pernah menjalani hukuman tindak pidana terorisme, kan kita semua ambil bagian, ambil peran, bertanggung jawab penuh agar terus melaju untuk Indonesia maju. Nah, kira-kira peran apa yang akan diambil Bang Hisham untuk mewujudkan dan menyuarakan pesan perdamaian ini? Ya, sebagaimana yang diistilahkan, yaitu menjadi pejuang damai atau menjadi mitra deradikalisasi, membantu program-program pemerintah untuk mensuarakan tentang pentingnya perdamaian, tentang bagaimana harus mencegah atau menolak paham radikalisme, apalagi sampai menjurus kepada aksi terorisme. Baik itu kepada masyarakat, kepada akademisi, maupun kepada mahasiswa ataupun anak-anak pondok pesantren, ataupun kepada para napi yang masih ada di dalam lapas. Jadi saya siap bekerja sama dengan lembaga, yayasan manapun, tidak terikat, untuk melakukan pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus kepada, khususnya kepada masyarakat dan aktivis muslim. Sampai sekarang tuh masih ada Bang, yang maksudnya ingin mengubah ideologi negara tuh masih ada? Saya yakin pasti ada. Kenapa sih terorisme di Indonesia tuh nggak habis-habis Bang? Nggak habis-habis. Yaitu karena satu, dari bacaan-bacaan mereka. Literasinya mereka? Ya, literasi yang salah? keliru. Ya. Oh, oke. Dari bacaan mereka, kemudian atau dari tontonan tayangan yang yang diikutin, seperti itu. Apalagi kan sekarang era teknologi bisa lewat gadget gitu ya Bang? Ya, itu kan sangat mudah. Mereka mungkin yang memberi provokasi itu ada di luar, maksudnya di luar Indonesia, misal di Suriah atau di Irak atau di mana, kemudian melewat media sosial apapun namanya itu, memberikan pemahaman-pemahaman seperti itu. Tujuannya untuk membuat kekacauan aja gitu. Iya. Oke, Bang, kan sekarang ini kan generasi muda
generasi yang punya energi, yang punya kekuatan untuk bisa melahirkan ide-ide yang baik gitu ya. Nah cuman kan generasi muda juga mudah terpapar. Kalau ingat abang dulu terpapar juga zaman muda gitu kan. Ya. Ya bang, apa pesan abang yang mau disampaikan buat generasi muda supaya bisa melanjutkan estafet semangat nasionalisme nih, supaya jalan yang dipilih itu benar-benar jalan untuk membangun bangsa, bukan untuk menghancurkan. Ya. Apa yang mau disampaikan? Ya, jadi kepada generasi muda, khususnya mereka yang masih memang benar-benar muda, sayangilah umur kalian, masa muda kalian dengan mengisi hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Bermanfaat minimal untuk diri sendiri, kemudian untuk keluarga, untuk orang tua kalian, kemudian untuk masyarakat dan untuk negara. Cintailah negeri kita ini karena ini adalah rumah kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi, rusaknya, semuanya kita yang akan merasakan. Kalau rumah kita bangun dengan indah, dengan baik, dengan damai, maka kita juga akan merasakan damainya rumah kita. Waduh, luar biasa tuh. Ingat tuh Sobat Damai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan buat kita melangkah ke depan supaya Indonesia tetap melaju untuk maju begitu ya Bang ya. Amin. Oke Bang, sebelum kita lanjut nih kan kata tim podcast yang pernah melakukan interview sama Bang Hisham, Abang ini menginginkan ada satu brand merek kopi kalau di Jakarta maunya disediain itu. Nah kita udah sediain nih buat Bang Hisham. Mau gak Bang ya? Ngopi gak sih? Ngopi. Ngopi? Oke, Iya. coba kita ambil. Wih, sedap. Nih, langsung. Ini boleh disebut gak brandnya? Boleh ya? Kopi kenangan. Apakah banyak kenangannya di situ? Ya. Atau karena mahal? Atau karena rasanya? Emang sering ngopi Bang? Setiap hari? Tidak setiap Nggak hari setiap hari? kalau ngopi. Yang sering malah ngeteh. Oh gitu? Iya, ngopi kalau sedang kepingin aja. Oh gitu. Nah ini kita punya satu lagi nih Bang. Surprise-nya selain kopi. Ada sebuah mystery box. Tolong diceritakan. Apa yang Bang Hisham rasakan kalau melihat kotak ini. Dan boleh diceritakan sebenarnya ini apa dalam. Misalkan minum dulu Bang. Iya, minum sendirian enak kok Bang. Nih Bang, silakan. Saya nggak ditawarin gitu kopi Bang. Kan kau yang nyediain buat aku. Oh iya sorry. Bang Hisham, saya buka ya. Tolong Yuk. diceritakan. Nah, apa ini Bang? Ada Nih, topi, ini peci Paskibra ya? yang saya pakai ketika mengibarkan bendera merah putih pertama kali Di mana tuh Bang? di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya di Porong. Itu gimana ceritanya? Ditunjuk atau mengajukan diri atau nggak ada orang siapa ya? Ini aja deh ini. Saya mengajukan diri. Ini ada sarung Waktu tangannya itu. juga loh Bang. Kalau sarung tangan ini juga sama ketika menjadi paskibra di dalam lapas, saya pakai sarung tangan untuk menjadi petugas pengibar bendera. Mengibarkan merah putih. Ya. Komentar teman-teman yang dulu punya pemahaman yang berbeda, itu gimana tuh Bang ngelihat, loh kok mengibarkan merah putih? Biasa terpecah, terbelah menjadi dua. Satu kubu yang mendukung saya, satu kubu yang menolak atau antipati dengan saya melakukan seperti itu. Itu normal dan sudah saya pikirkan sebelumnya akan seperti itu. Soalnya kan beritanya tuh disampaikan secara nasional kemana-mana gitu, ya kan? Bukan nasional. Luar negeri juga loh, dunia global. Nah kalau ada omongan-omongan yang miring seperti itu waktu itu tanggapan Bang Hisham gimana? Apa jawabannya? Iya, ada yang mereka yang datang ke setelah itu ya, ada yang datang menjenguk saya menanyakan apa benar itu Bang Umar yang mengibarkan bendera merah putih. Saya bilang iya benar, itu saya, bukan fotokopi saya.
Bukan seseorang yang memakai topeng wajah mirip saya. Bukan, itu saya. Ditanya nggak? Kenapa? Kenapa Mar? Di mana perjuangan kita Mar? Gitu nggak? Kalau di mana perjuangan kita nggak gitu ya? Nggak, maksudnya ditanya kenapa alasannya nggak? Iya. Alasan iya ditanya kenapa waktu itu melakukan itu. Ya itu bendera kita, bendera negara kita, saya harus hormati. Ada yang mengatakan itu syirik, itu perbuatan musyrik, mengibarkan bendera merah putih, kemudian menghormat kepada bendera merah putih. Saya bilang tidak. Dari mana kamu katakan syirik? Tunjukkan dasar-dasarnya sama saya. Syirik itu kalau bendera merah putih itu saya taruh di satu tempat, kemudian saya menyembah-nyembah bendera merah putih itu. Saya sujud-sujud, sembah-sembah, itu menjadi syirik. Jangankan bendera yang merah putih, bendera tulisannya kalimatnya benda, kain, tulisannya kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dilipat-lipat, kemudian disembah-sembah gitu. Dengan cara seperti itu juga syirik. Karena penempatannya bukan seperti itu. Ini dikibarkan, kita hormati. Nggak ada hubungannya dengan syirik. Nah, alhamdulillah akhirnya banyak yang tercerahkan dari mereka. Sekalipun ada yang tetap menentang, ya itu wajar lah, biasa. Ini jadi benar waktu itu yang tersebar fotonya tuh emang bener foto Bang Umar. Biar lebih yakin lagi coba ya. Nih kita pastiin Bang Umar, boleh tolong dipakai nggak? Biar orang-orang tahu waktu itu tuh beneran Bang Umar gitu. Bang Hisham. Saya manggilnya Bang Hisham atau Bang Umar sih sebenarnya enaknya? Panggil Hisham. Bang Hisham aja ya? Iya. Oke, coba dipakai Bang. Ini size-nya kecil kali. Masa? Coba. Oh, ya kan? Wah, nggak muat. Iya. Waktu itu bukan yang ini pecinya berarti ya? Tim kreatifnya nih. Tim kreatif ya. Salah nomor nih, salah informasi. Atau dulu sekecil ini. Karena kan waktu Bang Hisham di sidang itu kan gak segini badannya. Badan nggak segini, tapi kepala kan tetap sama. Gimana? Ya siapa tahu ngaruh juga gitu Bang. Aduh, Bang Hisham udah berapa lama nih di Jakarta sekarang? Baru tadi malam nyampe. Tadi malam nyampe ya. Gosipnya katanya habis bersilaturahmi dengan ikhwan-ikhwan di Jabodetabek. Agenda ke Jakarta kali ini. Oh ya, agenda dengan gosip beda. Ya oke. Agenda kabarnya, rumor sama gosip sama dong. Iya. Nah katanya agendanya Bang Hisham kali ini ke Jakarta untuk bertemu dengan ikhwan-ikhwan se-Jabodetabek ya. Yang pertama karena diundang untuk mengikuti memperingati 20 tahun bom Marriott tahun 2003. Kemudian bedah buku. Buku apa tuh Bang? Jadi bedah buku The Power of Forgiveness. Oke. Tentang apa sebenarnya The Power of Forgiveness? Itu buku ditulis oleh Pak Tony Sumarno, salah seorang korban bom Marriott. Jadi bagaimana beliau bisa memaafkan para pelaku bom, khususnya yaitu pelaku bom teroris. Itu para pelaku teroris itu beliau bisa memaafkan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sulit untuk bisa memaafkan seperti itu. Dan beliau alhamdulillah beserta teman-temannya itu bisa memaafkan. Dan ditulis dalam sebuah buku. Iya, gitu ya. Dan beliau ceritakan itu dalam buku tersebut. Oke. Nah, kan ada banyak peran dari kejadian-kejadian bom Bali, bom yang 9 gereja waktu Natal, lalu kemudian yang bom Marriott gitu ya. Ada banyak peran yang diambil para korban atau saksi mata di situ. Ada yang mendirikan yayasan, ada yang menulis buku seperti itu. Nah tadi kan Bang Hisham bilang akan mengambil peran sebagai pejuang perdamaian. Nah bentuknya seperti apa tuh? Ada rencana nanti mungkin nulis buku juga kah? Atau bikin yayasan? Atau berdagang mungkin? Rencana ke depan? Gimana Kalau caranya, bikin Bang? yayasan tidak. Jadi saya lebih baik ikut bersama yayasan yang
Yang sudah ada, sudah banyak itu. Wah, enak dong. Jadi ketika disuruh membantu di sana siap, di sana siap, seperti itu. Kemudian kalau menulis buku juga saya kurang memiliki keahlian menulis. Ya, jadi apalagi sama berdakwah tadi sudah saya jelaskan. Ya. Kalau berdagang gitu, Bang? Kalau berdagang, kalau insya Allah ada modal, insya Allah bisa. Emang ada rencana ke sana untuk berdagang? Karena kan ya kebutuhan tetap ada. Iya. Ada. Oh, ini membuka kesempatan juga teman-teman untuk yang mau menjadi investor gitu ya, Bang? Bisa aja. Oke, Bang. Menjalani kehidupan sebagai seorang mantan napiter pasti tidak mudah. Karena mungkin banyak yang sudah skeptis, nggak percaya gitu ya. Walaupun sudah bertahun-tahun melakukan ikrar NKRI. Banyak juga orang-orang di sana yang mungkin masih punya paham radikalisme, sudah terpapar untuk intoleransi dan sebagainya. Apa sebenarnya tipsnya yang mungkin bisa Abang sampaikan supaya benar-benar bisa tulus mencintai bangsa ini? Semua sejak dari awal saya lakukan dengan tulus. Buat apa berpura-pura? Toh saya melakukan ini misal berpura-pura, saya juga menerima konsekuensinya. Saya lakukan ini dengan tulus. Sama resikonya saya menerima satu konsekuensi. Sedari saya masih ada di dalam lapas. Yang mengancam saya sudah ada ketika di dalam lapas. Yang akan membunuh saya di dalam lapas juga ada. Artinya saya memutuskan seperti ini bukan tanpa konsekuensi. Jadi ada semua konsekuensi yang harus diambil dan pengorbanan juga yang Abang lakukan. Oke. Ini berarti benar-benar menepis keraguan orang-orang yang masih mungkin beranggapan ini pura-pura nggak tulus nih gitu ya. Itu nggak seperti itu. Ya biarkan saja mereka yang misal tidak percaya. Seiring waktu tetap terus akan saya buktikan. Bicara soal waktu Bang, usia sekarang 57. Nah, kita nggak pernah tahu kapan dipanggil kan ya Bang. Di sisa kehidupan kedepannya, kira-kira apa aja rencana atau harapan mungkin yang masih ada Bang Hisham ingin raih? Sampai kapanpun, sampai akhir hayat saya, yang pertama saya akan meminta maaf kepada korban bom teroris, khususnya bom Bali dan bom Malam Natal dan bom-bom yang lainnya. Itu. Kemudian saya akan mendoakan mereka. Kemudian sampai akhir hayat saya akan memberikan pencerahan kepada khususnya kalangan anak-anak muda tentang bahaya radikalisme, bahaya terorisme. Pernah minta maaf langsung dengan keluarga korban nggak Bang? Sudah sering. Tanggapan bertatap muka langsung sudah sering. Sudah beberapa kali ketika di dalam dan setelah kemudian keluar. Yang tadi adalah yang pertama kali ketika di luar. Oke. Ya harapan kita mudah-mudahan ini juga bisa menggugah semangat kebangsaan, keindonesiaan kita gitu ya Bang. Bagaimana supaya kita bisa benar-benar tulus mencintai bangsa ini, mencintai negara ini, supaya bisa benar-benar menjadi rumah yang harus kita jaga seperti Bang Hisham sampaikan. 78 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia. Apa kira-kira yang Bang Hisham mau sampaikan? Silakan. Ya, selamat Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-78. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, membangun negeri ini, mencintai negeri ini hingga tercipta keamanan dan perdamaian, serta tidak ada lagi terorisme di negeri ini. Mantap, terima kasih Bang Hisham, terima kasih waktunya, terima kasih kesempatannya. Senang bisa bertemu dan bertanya langsung apa yang sebenarnya ada di kepala saya selama ini. Mungkin teman-teman juga
bisa menyampaikan ini dan dijawab dengan sangat lugas dan santai. Mudah-mudahan Bang Hisham selalu sehat dan selalu diberkahi langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus semangat untuk menebar perdamaian. Amin. Insyaallah. Baik, Sobat Damai, tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah hal baik dari sebuah kesalahan. Masa lalu memang akan terus membayangi, namun masa depan harus dijalani dengan landasan hati untuk berbakti dan tulus mencintai negeri ini. Sebagai rakyat Indonesia, mari sama-sama kita saling bahu-membahu meneruskan tongkat estafet untuk bergotong royong menyuarakan pesan perdamaian demi Indonesia yang harmoni. Akhir kata saya Bayu Oktara dan saya Hisham. Kami mewakili keluarga besar BNPT Republik Indonesia mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Terus melaju untuk Indonesia maju. Terima kasih Bang. Wah, ini kita nyanyi bareng berarti. Silakan Bang. Maaf kiri. Tahu nggak lagu ini? Iya betul. Sebentar. Tahun 45 itu hari kemerdekaan kita, hari merdeka bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap sedia membela negara kita warta. Merdeka! Merdeka!